Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir. Kembali. Tepuk guru. Dihormati, disayangi, dicintai. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, oke, kita akan berlanjut ke slide. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, alhamdulillah, marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih. Apa itu praktik pembelajaran? Praktik pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nampak ya, kalau kurang besar bisa dibesarkan lagi. Apa yang akan kita perbuat? Apa yang kita akan lakukan? Jadi dua arah, bukan hanya guru saja yang menyampaikan, siswa tidak aktif. Jadi siswanya menyampaikan, ulangi, gurunya menyampaikan, siswanya juga aktif. Tinggal bagaimana kita membuat itu semakin menarik, pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, meningkatkan emosional dan sosial siswa. Ini bisa kita contohkan dalam kegiatan-kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Bagaimana emosional dan sosial siswa. Jadi kalau kawannya sakit, kira-kira apa yang akan kita lakukan. Kemudian kalau bergotong royong bagaimana. Jadi siswanya tahu ini memang adalah kegiatan sosial dan seterusnya. Ya. Yang keempat adalah meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, itu penting sekali. Bagaimana pembelajaran ini dari mulai kemudian ada 5, dimana saya ambil 1 Pak, itu di meningkatkan hasil belajar siswa serta mengembangkan keterampilan siswa dan guru. Nah, kalau bicara tentang keterampilan kan tentunya ada bahan ya Pak. ya. Saya saran sih Pak, semoga lebih banyak lagi kami bahannya, entah itu apa. Dari yang Bapak paparkan tadi, pentingnya kualitas pembelajaran, saya ngambil poin yang kedua, meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi belajar siswa. Kalau misalnya Pak, anaknya tuh tadi kan kita udah berupaya, dia tuh belum bisa membaca, ya kan? Bagaimana caranya supaya anak tadi paham membaca dan mengerti huruf? Ya, dari step by step anak tadi merasa bosan, itulah sebabnya anak tadi tidak masuk sekolah. Jadi upaya guru tadi mendatangi siswa dan berkolaborasi dengan orang tua murid, tapi nggak ada tanggapan Pak. Itulah sebabnya makanya anak tadi jarang masuk. Padahal di rumah tadi katanya orang tua sudah berupaya anak itu untuk masuk. Jadi intinya tadi Pak, gimana caranya Pak untuk motivasi belajar siswa tadi? Iya. Ini Terima kasih, Pak. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, sebelum kita bahas, pasti teman-teman punya jawaban itu. Ada yang kira-kira mau menanggapi ini? Sebelum saya, pasti Bu Bewi bisa. Apa Bu Bewi kira-kira solusi yang di taman itu? Sampaikan dulu Bu Bewi. Oke, saya akan menanggapi apa dari pertanyaan apa yang diberikan oleh Bu Putri. Kalau menurut saya pendekatan dengan orang tua juga perlu. Kita harus tetap mendukung, kita harus tetap memberi surat kepada orang tua untuk tetap datang ke sekolah untuk membicarakan tentang perkembangan anak, apalagi untuk masalah membaca. Karena itu memang harus, karena tidak menutup kemungkinan kalau cuma kita aja yang ngasih dan orang tua di rumah tidak memberi dukungan, sama saja. Nanti kalau saran saya itu tadi lebih bagus terus aja orang tua untuk itu kurikulum yang paling enak sih. Kenapa? Semua perangkat ajar ada, kita tinggal download, tinggal modifikasi. Orang bilang kurikulum mereka nggak enak, terutama yang umur 50-an nggak enak. Kenapa? Karena kolonial ya, termasuk saya kolonial. Kenapa? Karena pakai IT. Sebenarnya enak. Nggak seperti dulu mencatat. Makanya langsung dari itu aja ganti nama sekolah, diunduh, diganti. Kita ambil contoh. Udah? Tiwi kelas berapa Tiwi? Kelas 3 Pak. Kelas 3? Sekarang. Cari kelas 3. Kelas 3 cari. Itu kan ada klik aja. Nah,
Nama sekolahnya. Nama sekolahnya buat sekolah. Oke. Tepuk guru. Terima kasih. Oke.